guys, selamat datang di channel Ellie Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Guys, aku mau cerita, ini kisahnya Drew Peterson di Illinois, Amerika Serikat. Oke, Drew Peterson ini di usia 17 tahun sudah bisa mengemudi pesawat, guys. Jadi dia punya SIM apa ya namanya? SIM pesawat lah gitu kan. Nah setelah ini kan di usia 17 tahun ini dia kan udah tamat dari sekolah. Dia nikah sama pacarnya yang seumuran. Jadi dia nikahi Nicole Brown. Nah setelah nikah ya udah menjalin rumah tangga lah ya, bareng gitu tinggalnya. Terus si Drew Peterson ini masuk ke anggota militer. Dia masuk ke anggota militer di usia yang 20 tahun. Tapi mungkin karena ya nggak tahu ada masalah apa di belakang itu, 2 tahun kemudian dia harus dikeluarkan dari anggota militer di Amerika itu. Nah dia dikeluarkan dengan cara terhormat gitu. Nah lalu dia pindah haluan, dia nggak nyerah, dia akhirnya bisa jadi polisi. Dia polisi lokal di tempat dia gitu kan. Nah dia jadi polisi lokal, oke, dengan istrinya yang cantik dan punya 2 orang anak. Tapi di rumah tangga mereka ternyata nggak harmonis, guys. Kan mereka itu nikahnya dari 1974 nih ya. Jadi udah menuju 1980, mereka tuh sering berantem gitu kan. Si Nicole ini istrinya bilang, aku nggak terima kamu tuh selalu genit, kamu tuh selalu pacaran sama cewek-cewek yang lain yang lebih muda, dan kamu juga orangnya gatel, kamu selingkuh katanya gitu. Terus suaminya ini ngomong suaminya ini menyalahkan istrinya, kamu tuh harus maklum karena saya ini polisi adalah sosok pahlawan, polisi adalah sosok yang dikagumi, dan banyak cewek-cewek yang cantik atau gadis-gadis yang suka dengan polisi dan menarik perhatian gitu, karena polisi ini dianggap kayak sosok yang paling dikagumi lah, jadi sosok rebutan gitu kalau untuk kalangan-kalangan cewek-cewek muda. Dengan bangganya tuh dia ngomong sama istrinya kayak gitu. Nah jadi kamu harus maklum, kamu jangan egois, kamu harus bisa menerima yang aku kerjakan di tugasku ya kayak gini tadi gitu. Apa coba alasan seperti itu? Dan akhirnya si Nicole angkat tangan, aku nggak mau tahu, kita cerai. Nah mereka cerai. 2 orang itu hak asuhnya sama si Nicole, dan si Drew cuma punya hak visit atau hak mengunjungi atau melihat gitu untuk anak-anaknya. Oke, itu kan mereka cerai di tahun 1980. Begitu fix cerai, di tahun kemudian ketemu si Drew ini menemui cewek lain. Dia menemui si Kylie Perry. Nah dia di usianya 27 tahun kan, saat itu 27 tahun, dan si Kylie Perry 20 tahun. Jadi guys, katanya karena dia punya kekuasaan, si Drew adalah seorang polisi, dia itu merasa hebat. Jadi dia dia ngajak pacarnya ini ke bar, ke diskotik kali ya. Jadi harusnya umur 20 itu belum bisa saat itu masuk diskotik, itu masih di bawah umur. Tapi dia bisa karena dia polisi. Aku polisi, siapa yang bisa ngelawan gitu kan. Jadi dia punya hak, dia kayak merasa polisi nih gitu. Nah udah itu si Kylie Perry juga dikontrol sama dia, dikontrol sama si Drew, pacarnya itu. Kalau misalnya Kylie Perry bilang, kalau misalnya si Drew ini nanya, nah mau kemana hari ini? Aku kesini. Dia harus tahu buktinya, kasih foto gitu, atau kasih, kalau nggak dia samperin, dilihat, oh betul ke situ. Terus aku mau keluar sama teman, harus tahu, harus dimanapun apapun kegiatannya di bawah pengawasan dan kontrol sama si Drew. Jadi si Kylie Perry ini nggak senang gitu, nggak nyaman. Dan si Drew juga bilang, kamu nggak boleh keluar sama teman-temanmu ya, nggak boleh nongkrong apa segala macam. Mungkin ya dia merasa terkekang, terhimpit gitu kan. Apa sih kok jadi gini? Ya memang mereka udah tunangan, tapi jadi karena mungkin udah tunangan dia merasa berhak. Akhirnya si Kylie ini nggak mau tahu, ya udah kita putus kata dia. Dia minta putus sama si Drew. Nah Drew ini nggak terima. Enak aja kamu, emang nggak ada yang pernah bisa ngeginiin aku nggak terima diginiin katanya kan. Akhirnya si Drew ini balas dendam, guys. Dia balas dendamnya, dia nyuruh teman-temannya untuk bantu dia itu menaruh surat tilang gitu ke mobilnya si Kylie Perry. Kylie Perry ini kan kerjanya itu di salon gitu ya, sambil-sambilan kuliah juga. Jadi dia di salon, terus nggak tahu kenapa ada denda tilang lah, karena mungkin parkir sembarangan. Tapi itu katanya palsu lah, itu kertas tilang itu yang dibuat-buat, itu bukan karena betul dia itu mobilnya kena tilang gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu di salon, si Kylie Perry ini ditangkap sama polisi, ditahan, dibawa ke kantor polisi. Nah ditanyain apa kasusnya, ternyata dia itu karcisnya itu atau karcis tilang itu, denda yang harus dia bayar nggak dibayar berbulan-bulan. Akhirnya dia harus membayar numpuk. Nah, dan si Kylie ini melihat si Drew di kantor polisi saat itu. Senyum si Drew hanya kayak gini. Itu kan senyuman sinis ya, kayak senyuman ngecek gitu ya.
rasain lo gitu. Akhirnya kayaknya si Drew senang, terus si Kylie merasa aku nggak melakukan hal pelanggaran, tapi ya udahlah, mungkin masalah itu selesai lah, beres lah kan, nggak tahu, mungkin udahlah, putuslah hubungan mereka. Dan si Drew merasa senang karena udah melampiaskan kekesalannya atau kemarahannya, dendam kepada si Kylie. Udah itu lewat. Di tahun 1982 si Drew ketemu sama cewek baru lagi guys, namanya Vicky Connolly. Vicky Connolly ini usianya 23 tahun. Kayaknya dia tuh suka yang bening-bening ya, yang usianya 20-an gitu kan. Terus mereka itu ketemunya di bar. Si Vicky ini sebenarnya udah nikah gitu kan, tapi proses cerai. Nah setelah itu dibantu lah sama si Drew kan, ditunggu-tungguin juga cerai. Abis itu mereka nikah. Bayangin guys, cepat itu nikah, plek gitu. Udah itu mereka honeymoon juga. Ya pokoknya kayak gimana ya, rasa milik berdua lah dunia itu gitu kan. Terus setelah mereka bareng hidupnya, akhirnya ternyata masih selingkuh juga guys si Drew-nya. Dia selingkuh, akhirnya si Vicky itu nggak terima, bla 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 bla. Terus dia juga katanya si Drew ini kasar, suka mukul, dan juga suka ngancam nyawanya, bla 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 bla. Akhirnya si Vicky tuh angkat tangan juga, udahlah putus aja, cerai aja gitu. Terus setelah itu pada saat kasus itu katanya kan, si Vicky Connolly, pada saat bareng sama Vicky Connolly, si Drew ini ketahuan. Dia kan harusnya tugas dia itu di polisi, dia itu polisi yang mata-mata atau polisi yang menyamar di dalam bagian narkotika, ya kan. Tapi dia menyalahgunakan tugasnya guys. Jadi di saat itu dia harusnya menangkap pengedar narkoba ataupun transaksi gitu, tapi dia malah disogok, disuap, dan dia ada di transaksi narkoba itu. Jadi oke lah si Vicky Connolly ini nggak betah gitu, buka bar lah si Drew Peterson ini. Dia dimodali sama ayah tirinya sih. Jadi dimodali untuk buka bar, nama barnya itu Suits Pub gitu kan, Suits Pub. Nah setelah dibuka bar, tempat-tempat nongkrong-nongkrong minum-minum gitu, dia juga ketemu lagi sama cewek baru. Si Drew ini ketemu lagi sama namanya Kathleen Savio. Nggak habis-habis ya guys. Kathleen Savio ini juga waktu itu sebenarnya dia juga muda sih orangnya, Kathleen Savio ini. Jadi dia sebenarnya masa lalu dia itu suram guys. Kathleen ini dia merasa mungkin dengan melihat sosok si Drew, dia merasa hidup yang layak pasti akan diterima, karena dia ayahnya adalah ayah tiri yang suka jahat, yang suka mukul. Terus ayah kandungnya ninggalin dia sama adik-adiknya. Jadi dia merasa aku harus nikah nih. Oke, dia mau kan, dia nikah sama si dia mau gitu nikah sama si Drew. Dia siap nikah, oke nikah. Setelah cerai dari si Vicky, nikah. Lalu pada saat nikah itu ya biasalah, hari-hari biasa, pertama mesra-mesra gitu kan. Terus setelah beberapa tahun kemudian selingkuh lagi si Drew Peterson-nya. Dia ngeliat cewek lagi, ada dikasih tahu sama tetangga, bisik-bisik tetangga gitu kan, ini suamimu kesini ke parkoknya bla bla bla. Akhirnya dia minta, aduh janganlah keluar apa segala macam. Lagi mereka udah punya anak juga kan dari Kathleen Savio, 2 orang. Terus Kathleen ini kayak, aduh gimana ya caranya, kayaknya suamiku udah doyan selingkuh nih gitu kan. Akhirnya si Kathleen juga mengurus ke pengacara cerai gitu kan. Nah pada saat di jalan katanya mobilnya itu dirusak sama si Drew. Jadi remnya blong gitu, akhirnya dia nabrak sesuatu dan akhirnya dia koma di rumah sakit selama seminggu. Jadi memang dia selalu merasa trauma, dia merasa hidupnya di bawah ancaman. Si Kathleen itu sebenarnya dia udah berkali-kali curhat sama kakaknya Kathleen, kalau hidup dia itu nggak akan lama lagi, karena dia merasa aku sudah di bawah ancaman si Drew, mantan suaminya. Aku suatu saat akan mati gitu. Nah pada proses penceraian itu ya kayak gitu-gitu, dia itu merasa terluka lah hatinya. Nah ternyata udah cerai, si Drew ini ketemu sama cewek bernama Stacy, usianya 17 tahun. Nah coba bayangin, ini 47 tahun nih si Drew. Terus Stacy ini umurnya 17 tahun, selisih 30 tahun kan. Tapi Stacy ini mau aja, dia perawat. Akhirnya mereka nikah, mungkin dengan pesona dari si Drew ya. Mereka nikah dan dikaruniai anak. Terus di umur 19 tahun juga gimana ya, udah mau proses anak kedua lah gitu. Jadi di tahun 2002 di tanggal
7 bulan Februari, si Kathleen udah buat laporan ke polisi. Jadi dia bilang sama polisi, aku dibawa, aku nggak enak nih hidupku, aku boleh nggak dilakukan penahanan untuk suaminya, atau jaga jarak dari suaminya itu jangan mendekat ke tempatku karena aku merasa nggak nyaman. Dia bilang gitu kan, mungkin kayak merasa diganggu gitu kan. Lalu dia bilang suaminya ini, dia buat laporan, suaminya ini ngancam hidupnya. Suaminya bilang sama dia, nodong pistol, aku bisa membunuh kamu dan membuat itu seolah-olah kecelakaan, aku bisa melakukan itu, jadi kamu hati-hati sama aku gitu kan, nyawamu di bawah tanganku, gitu-gitu. Jadi dia buat laporan itu ke polisi. Akhirnya polisi pun nanya sama si Drew, apa benar kamu melakukan ini? Hah, ngaco itu, emang istri nggak benar itu, pantesan aja aku cerain gitu kan, dia ngomong. Ya iya, memang aku datang ke rumahnya, tapi kenapa aku datang? Karena dia ngundang aku ke rumahnya. Dia bilang, waktu aku nyampe di rumahnya dia bilang gini, apakah kamu gak kangen sama aku? Apakah kamu gak kangen tubuh ini? Sambil nunjukin tubuh dia telanjang waktu aku ke rumahnya. Ya dia tuh sebenarnya gak bisa move on dari aku, makanya dia sok-sok mau bikin polisi. Nah gitu tuh omongan dulu. Akhirnya polisi tuh merasa, ya udahlah ini mah gak benar, ini kasusnya cuma cari perhatian, ini gak benar-benar ini gitu kan. Jadi polisi ya masalah itu ditutup gitu, di drop ya. Lalu itu kan di tahun 2002. Nah di bulan Maret 2004, 2 tahun kemudian ya, harusnya anak mereka, si Kathleen dan si Drew itu kan ada 2. Biasanya di weekend di drop sama ayahnya karena mungkin ya pengen ketemu ayah gitu kan. Nah tapi di weekend ini, setelah selesai weekend, dia datang, si Drew datang ke rumah si Kathleen, ngetok gitu kan dari luar. Terus nggak dibuka pintunya, dia balik lagi. Terus ngetok lagi hari berikutnya, nggak dibuka juga. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dan dia nelfon tetangga. Kamu lihat Kathleen nggak, katanya tetangganya si Kathleen. Oh aku terakhir lihat 2 hari yang lalu sih, kata tetangganya. Nah abis itu Drew ini bingung kan, dia kalau masuk ke rumahnya itu nggak bisa. Dia bilang sama tetangganya itu, boleh nggak kamu nemenin aku, kita masuk ke rumahnya, aku mau ngecek nih, dia kok nggak ada kabar, aku kan mau drop anaknya, itu anak mereka gitu kan. Ya udah ditemenin sama tetangga itu, mereka masuk ke rumah. Si Drew ini nggak ngeliat apa-apa, jadi yang melihat itu tetangganya. Jadi tetangganya itu masuk ke kamar mandi, ke kamar gitu kan, kamar mandi, lihat mayat si Kathleen udah tergeletak gitu di bak mandi. Akhirnya ditelepon lah polisi kan, polisinya ditelepon. Terus si Drew itu ditanya-tanya, kamu ini kamu di mana pada saat ini? Saya nggak tahu, saya nggak ada di sini pada saat ini, saya juga nggak tahu siapa pelakunya. Di tanggal segini saya minum bir sama dan saya juga sama istri saya gitu. Jadi polisi juga bingung kan mau bikin gimana, karena melihat ada luka di badannya si Kathleen dan juga kepalanya itu kayak kena bentor gitu, terus kena bentur gitu kan. Terus abis itu ditanya lah istrinya, istri si Drew, Stacy. Terus si Drew ini bilang, kalian nggak boleh nanya istri saya ya, kalian harus saya pantau karena istri saya lagi hamil tua gitu kan, hamil 8 bulan hamil ya. Terus habis itu ya udah dipantau sama si Drew, tapi kan nggak tahu kan, karena mungkin di situ ada si Drew, jadi si ini nggak bisa ngomong bebas, jadi di dalam pengawasan gitu kan, jadi ngomongnya itu nggak semuanya gitu, terbata-bata lah pasti, kayak omongan yang dieja-eja. Oke lah, mereka nggak punya bukti apa-apa. Akhirnya mereka membuat kasusnya si Kathleen ini adalah kecelakaan. Jadi kayak dia tuh meninggal karena kepleset gitu, kepleset di bak mandi, terus kebentur ke bak mandi itu, akhirnya luka, ya udah mati gitu. Tapi ya sebenarnya lukanya itu dibilang kayak tenggelam gitu sih, kayak orang yang gitu kan, kayak basah tenggelam, kayak kekurangan oksigen apa segala macam. Jadi tapi karena nggak ada bukti, ya udah ditutup kasusnya, dimakamin. Lalu setelah itu di tahun 2007, itu kan 2004, di tahun 2007 anak-anaknya si Kathleen ini kan sudah digabungin tuh sama si Stacy. Jadi Stacy yang ngurus semua, jadi punya anak 4 mereka. Stacy yang ngasuh anak-anaknya Kathleen sama Drew. Akhirnya mereka hidup bareng lagi. Terus katanya si Stacy ini sering cerita sama kakaknya Stacy, bahwa dia sering ketahui kalau suaminya itu selingkuh, dan dia begah, dia marah dengan itu, dia pengen balas dengan selingkuh juga, dan dia juga punya selingkuhan, diperawat juga gitu kan. Terus dia katanya pengen balas
atau habis balas langsung tinggalin, langsung cerai gitu rencana dia bilang sama kakaknya. Terus kakaknya ngundang dia kan di tanggal 28 Oktober 2007. Kakaknya ini ngundang Stacy, dia bilang, kamu mampir deh ke rumahku, kita bantuin aku dong, aku mau ngecat rumah gitu kan. Jadi mau bantuin mungkin renovasi. Tapi ternyata tanggal segitu si Stacy itu nggak datang. Terus kakaknya ini kan kepikiran, kecarian. Nah, pada saat ditanyain sama suaminya bilang, oh iya udah kabur gitu. Kabur kemana? Akhirnya dihubungilah ke polisi, ngelapor kalau Stacy hilang. Nah, saat ditanya, terus suaminya ini bilang, dia tuh udah kabur loh. Dia tuh bawa paspor, dia bawa bikini, dia bawa tasnya dia, dan dia bawa uang ribuan dolar katanya. Dia udah pergi ke airport sama pacarnya itu, udah melarikan diri katanya. Terus mobilnya tuh dia sempat nelfon aku, mobil itu disimpan di airport, terus aku jemput, aku ambil lagi mobilnya. Dia ngomongin supaya aku ambil lagi mobilnya, tapi nggak tahu kenapa, mungkin belum diselidiki ke situ kali ya sama polisinya. Jadi polisi ini kayak mungkin nampung dulu kan dari kata-kata si Drew. Nah setelah itu kakaknya juga bilang sih kalau dia udah punya pacar baru, si Stacy gitu kan. Ya udah hilang lah kan si Stacy ini. Terus suaminya ini kayak gelagatnya itu kayak biasa aja gitu, kayak nggak ambil pusing, ya hilang pergilah gitu, kayak nggak mikirin anak-anaknya. Terus kakaknya Stacy bilang, nggak mungkin lah Stacy itu pergi nggak bawa anaknya, dia tuh sayang banget sama anaknya, nggak mungkin dia pergi gitu aja, kayak masih bertanda tanya besar gitu kan. Nah akhirnya ada kan pastornya si Stacy, mungkin dari gereja gitu, katanya Stacy ini sejak hilang dia tuh ngadu polisinya ini, pastornya ini. Dia bilang, aku ada tahu berita, Stacy pernah bilang katanya gitu, Stacy pernah ngaku jadi pernah kami cerita Stacy udah kayak nggak tahan dengan nyimpan rahasia. Akhirnya dia bilang, aku mau bilang sesuatu, ya udah ceritakan aja senyaman kamu, kata pastornya. Stacy bilang kalau dia yang melakukan itu. Melakukan apa? Kata pastor, suami saya yang membunuh istri ketiganya. Wow gitu kan, kenapa kamu bilangin ini ke aku sekarang gitu? Aku hanya ingin kamu tahu aja, nggak usah kamu kasih tahu sama siapa-siapa, katanya gitu. Aku cuma pengen kamu tahu aja gitu kan. Wow, jadi habis itu ketahuan lah kan. Terus katanya juga itu kehilangan si Stacy itu 2 minggu sebelum mereka mau cerai. Jadi memang rencana si Stacy mau cerai. Jadi dia kan udah bilang juga sama pengacara yang mau disewa untuk gugatan cerai. Terus Stacy juga bilang sama pengacara itu, katanya kalau dia tahu yang membunuh si Kathleen ini. Jadi sebenarnya dia orangnya mungkin gugup ya, gusar, cemas gimana, karena itu kan bisa aja kejadian sama dia, bisa aja si Drew juga bunuh dia nanti gitu. Jadi dia kayak seolah-olah ngasih tanda atau ngasih kode dia ketakutan gitu kan dalam hidupnya. Akhirnya setelah hilang, terus ada lagi berita adiknya si Drew, adik tiri si Thomas itu dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ditanyain, kamu kenapa? Dia percobaan bunuh diri, kamu kenapa mau bunuh diri? Terus dia bilang, nggak tahu ya, dia ngaco atau gimana kata-katanya. Dia bilang, aku membantu abangku melenyapkan bukti katanya. Terus aku pernah ditanya abangku, kamu mau nggak mencelakai istriku? Terus nanti kamu kasih hadiah $2.000. Aku nggak mau. Terus aku juga disuruh mencari tempat, menyewa tempat gitu. Tapi karena menyewa tempat ini harus pakai duit, harus pakai KTP juga, jadi nggak jadi. Lalu pada waktu abangku sudah menghabisi nyawa istrinya, dia meminta agar aku membantu dia mengangkat tong yang biru gede itu, tong plastik, dari kamar dia, dari atas ke bawah. Saya nggak tahu sih itu sebenarnya gimana, mungkin itu jasadnya ada di situ, kayak gitu kan, kayak hipotesis gitu. Akhirnya, tapi karena nggak ada bukti dan tong itu pun nggak kelihatan sampai sekarang, akhirnya ya udah gitu aja. Tapi waktu ditanya-tanyain reporter pada saat kehilangan si Stacy hilang, akhirnya kan reporter kan pada ngumpul-ngumpul tuh di sekitar rumahnya si Drew itu kayak bilang, pergi dari sini, biarkan aku sendiri, anak-anak aku pengen ada privasi, jangan keliling-keliling rumah kami. Terus ada aneh-anehnya, mau ngapain sekarang Drew katanya. Terus hari-hari berikutnya, oh hari ini aku mau ke McDonald, aku mau makan Happy Meal supaya aku happy, karena aku nggak sedih lagi katanya. Terus abis itu dia balik handycam juga kan, kamera yang gini-gini, karena reporter kan gitu. Terus dia kayak merasa rekam-rekam kayak orang aneh, kayak orang nggak sedih sama sekali. Dia kayak orang yang suka jadi bahan perhatian gitu loh, karena diliput sama reporter. Nah akhirnya
Di tahun 2009 di tanggal 1 April dia tuh buat dia telepon radio kan, dia kayak mengaku gitu, dia bilang aku mau ada pengakuan nih yang udah nyesek di dada aku. Nah, radio ini tahu kalau itu adalah Drew Peterson, yang orang yang lagi viral saat itu karena istrinya hilang dan istrinya juga yang ketiga meninggal. Jadi ketakutan kan penyiar radionya ini. Oke, silahkan kasih tahu katanya kan. Ternyata chicken wing yang di Dixon itu enak banget ya katanya. Terus bingung kan semua penyiar radio dan pendengar itu, hahaha, kalian kena April Fool, 1 April. Waduh, goblok gitu kan, berarti jadi kan kesal kan. Ternyata itu Dixon itu, restoran itu adalah milik pengacaranya si Drew, namanya si Joel gitu kan. Gila kali ya buat sensasi kayak gitu. Lalu polisi pun udah nggak enak kan, polisi nggak enak sama dia, kayaknya mau nyari bukti. Akhirnya karena nggak ada bukti dari Stacy yang hilang gitu aja, nggak ada bukti, mereka pun menggali kasus yang sebelumnya. Polisi itu di bulan September 2009 karena udah ini anak ya main-main gitu kan. Akhirnya polisi itu mengulik kembali, membuka kasus-kasus yang lama. Jadi mereka pergi ke kasusnya si Kathleen Cavio. Akhirnya mayatnya si Kathleen itu diotopsi guys, dilihat ternyata ini adalah bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Karena dilihat luka-lukanya itu ada yang luka-luka membela diri. Jadi misalnya ada luka di tangannya, bekas dia mau membela diri, mau karena orang yang mencelakai dia mau melindungi dirinya gitu, kayak membela gitu kan. Terus ya udah ditahan lah si ini di tahun 2012 itu karena sudah lengkap buktinya. Akhirnya ditahan lah si Drew itu di tahun 2012 tanggal 21 Februari. Nah, dia ditahan, divonis 38 tahun penjara. Saya pusing banget guys mengingat itu, karena ada ya kayak gini pria yang dalam hidupnya itu selalu pengen nikah tapi nggak pernah udah kepuasan, selalu ingin nikah, cerai, ingin nikah, tapi nggak puasnya tuh dia juga celakain sampai menyakiti gitu loh. Kalau memang nggak pengen nikah ya udah nggak usah nikah. Kalau pengen nikah gitu terus tapi nggak bisa membahagiakan orang, nggak usah nikah juga. Tapi ya mungkin namanya udah penyakit kali ya, penyakit jiwa gitu kan, kita nggak tahu juga. Kalau menurut aku sih semoga kita dihindari dari orang-orang yang seperti Drew Peterson ini ya. Kita harus hati-hati dalam memilih pria yang mau kita hidup bareng gitu. Bahaya banget guys tipe-tipe orang seperti ini. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan sama kita, bahkan mengancam nyawa kita juga, padahal kita itu adalah istrinya gitu. Susah sih bilangnya. Jadi sampai sekarang itu Stacy itu nggak ketemu guys. Mungkin kalian ada info-info tentang Stacy atau info tentang berita ini, tolong komen di bawah ya guys. Mungkin kalian ada pendapat, ide-ide tentang kisah-kisah ini atau kisah-kisah berikutnya yang akan kita bahas. Aku tunggu komentar kalian di bawah ya. Aku senang untuk bahas itu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Tetap semangat. Have a good day. Thank you for watching. Bye bye.